Halo, berbagi praktek baik pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris bab transactional conversation atau percakapan transaksional. Untuk opening saya tunjukkan dua video ini. Ini dua-duanya dari Invipop, yaitu Tama, penjual tahu bulat di Bali yang fasih berbahasa Inggris karena sering mencoba. Dan yang satunya adalah kreator konten perempuan yang udah lama tinggal di luar negeri, tapi grammarnya masih belepotan, cuma tetap bisa dimengerti sama bulenya. Nah, dua video ini sebagai pemantik anak-anak supaya nggak takut atau pede ya untuk berbicara. Lalu masuk ke materi yang ada di slide. Nah, ini ada motivasi sebelum memulai gitu kan. Ayo terus mencoba, terus menemukan cara hingga akhirnya sukses. Lanjut, ini ada listening text yang saya ambil dari LKS. Kalau nggak bisa menjawab ya nggak apa-apa karena ini coba latihan. Tapi di sini saya punya cara bahwa ini kira-kira bahas apa gitu kan supaya tahu kira-kira kata-kata apa yang muncul dalam listening. Lalu lanjut, ini pengertian, tidak perlu banyak-banyak. Saya beri bahasa Indonesia juga supaya mereka ngerti ini babnya tentang apa. Ya pada intinya adalah tentang percakapan gitu kan, ada pembuka, tengah-tengah gitu kan, dan penutup. Ini ada contoh-contoh penunjuk ya, kata-kata penanda untuk mereka lihat ya. Contohnya ini tidak harus ini karena saya bebaskan mereka untuk mencari topik atau mencari di internet gitu kan, bebas mau pembukanya apa. Ini hanya contoh yang ada di LKS, boleh dimodifikasi gitu kan. Misalkan apa namanya, what's new gitu kan, atau what's up ya, itu juga apa-apa juga kan, yang penting nyapa gitu kan. Lalu by the way juga bisa diganti anyway gitu kan, atau I want to talk about something apa gitu, yang ngomongin apa bebas gitu kan. Dan closingnya juga sama, bebas gitu kan. I have to go gitu kan, udah itu udah aku harus pergi, sekian dulu ya gitu kan. I will talk you I will be there, atau bebas lah, later gitu kan, atau nanti we talk again gitu kan, nanti kita akan ngobrol lagi, boleh bebas, ini bebas dicari. Lalu ada contoh lagi, ini mereka mencari mana yang termasuk starting conversation gitu kan. Tadi kan ada 3, mana yang termasuk continuing conversation, yaitu pakai by the way, anyway, atau membuka topik baru gitu kan. Dan terakhir adalah closing conversation, atau kira-kira udah mau pulang dan akhirnya mana yang menjadi penutup. Dan terakhir mereka mencoba untuk membuat sendiri gitu kan. Saya bebaskan mereka bebas topiknya karena anak-anak ini semakin bebas biasanya muncul ide-ide kreativitasnya. Jadi saya sebelum memulai tugas ini saya beri arahan bahwa mereka boleh cari di internet transactional conversation yang udah jadi. Tapi saya beri pilihan bahwa jika itu mereka lakukan, maka mereka hanya menyalin dan belajar berbicara atau speaking. Yang kedua adalah mengedit itu kan, yang udah jadi diedit dikit gitu kan. Mereka mulai mencoba untuk membuat sesuatu yang baru dari contoh yang udah ada. Atau terakhir, membuat dari awal conversation atau pembicaraan dari ide mereka sendiri, dari bahasa Indonesia, dibahasa Inggriskan, sampai pengucapannya yang benar, dan dilatih ke depan berbicaranya gitu kan. Salah nggak apa-apa, saya pun terima gitu kan. Ya kita belajar bareng, yang penting percaya diri dan mereka bisa berkreasi membuat percakapan gitu kan. Dengan penanda yang tadi, misalkan apa penandanya, bahwa memulai pembicaraan atau starting conversation, lalu continuing conversation, memulai topik atau melanjutkan topik yang sudah ada dengan yang relate, dan terakhir closing conversation itu kan. Nah, alhamdulillah ini kemarin 2 kelas di kelas 12 atau kelas 11 semester 4 ini kemarin sangat seru ya, anak-anak terlihat antusias ya. Nggak tahu ini apakah di kelas lain apakah begitu, tapi alhamdulillah kemarin udah sangat pengen maju itu kan anak-anak. Dan ini semoga bisa diadopsi atau diimplementasikan atau diedit itu, atau mungkin Bapak Ibu guru punya pendapat, silakan di komen untuk perbaikan ke depan. Terima kasih, goodbye.